نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ini tolong suaranya masih nyala di sini, jadi kedengaran. Alhamdulillah, ya, kita melanjutkan kembali majelis kita dari pembacaan kita, yaitu kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syarh Jurumiyah. Dan pada kesempatan pagi ini insyaallah taala fi hadzal sabah al-mubarak insyaallah taala kita melanjutkan dari pertemuan yang lalu dan kita sudah menjelaskan daripada tanda-tanda isim. Kita sudah berkenalan dengan isim, yang mana isim itu diketahui dengan ciri-ciri atau karakteristik tersendiri daripada isim itu sendiri. Alaman yasrahullah. Sekarang kita masuk kepada pengetahuan tentang fiil, ya. Pengetahuan tentang fiil sebagaimana kita telah mengetahui tentang isim. Ya, isim memiliki 4 tanda, ini dan itu. Ya, bisa dilihat di pembahasan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan alamatul fi'li, yaitu tanda-tanda daripada fi'il. Ya, tanda-tanda daripada fi'il. Qala al-muallifu, dikatakan oleh penulis, ya, Ibnu Ajurum, wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'i ta'nis as-sakinatu. Jadi fi'il itu dia diketahui, ya, seseorang itu dia dapat mengetahui apakah ini fi'il atau ini huruf atau ini isim, ya, dengan ciri-cirinya. Ya, kemarin sudah kita ketahui dari tanda-tanda isim, sekarang tanda-tanda fi'il. Ya, fi'il, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya itu fi'il? Ya, maka fi'il dapat diketahui dengan beberapa tanda. Di antaranya adalah, ya, dia didahului oleh atau dimasuki oleh qad, ya, huruf qad. Ya. Ini seperti menegaskan, ya, qad itu bermakna yakni seperti taukid, sungguh. Ya, seperti itu. Sungguh, seperti itu, sungguh. Naam. Kemudian barakallahu fikum, tanda yang kedua daripada fiil, ya, yaitu adalah huruf sin, ya, huruf sin. Ya. Dan juga saufa. Ya, nanti kita akan jelaskan perbedaan keduanya, ciri-ciri atau pengertian daripada masing-masing tanda fiil ini. Kemudian yang terakhir yaitu ta'u ta'nis, ya. Ta'u ta'nis seperti itu. Ya, jadi fiil itu diketahui dengan berapa tanda di sini? Yaitu 4. Ya, qad, sin, saufa dan juga ta' ta'nis, ya, ta' ta'nis. Ada 4 tanda daripada fiil. Jadi seorang itu wajib untuk dia tahu setelah belajar, setelah dia ngaji, ya, ngaji jurumiyah misalnya, belajar bahasa Arab, dia harus tahu bedakan mana isim, mana fiil, mana huruf, seperti itu. Jangan dia ragu, jangan dia bingung, ya, harus yakin. Ya, karena nanti prakteknya ketika nanti seseorang itu dia tatbiq, ya, membaca sebuah jumlah, ya, sebuah kalimat di dalam kitab, ya, nanti disitulah prakteknya. Jadi sudah tahu sekarang fiil itu memiliki 4 tanda, yaitu huruf qad, sin, saufa, ta'u ta'nis. Ya. Kemudian berkata qala syarih, pensyarah dari kitab ini, yatamayyazu al-fi'lu an akhawayhil ismi. Pembeda
ya fiil itu menjadi pembeda dari kelompok lainnya, semisal isim, wal harfi, dan juga huruf, bi arba'i alamat, ya, dengan 4 tanda, tanda yang sudah kita sebutkan tadi. Sehingganya mata wajadta fihi wahidatan minha aw ra'aita annahu yaqbaluha arafta annahu fi'lun. Jadi kapan saja kita itu mendapati salah satu daripada tanda-tanda tersebut, kemudian kita bisa untuk ya mendefinisikannya, bisa untuk mengetahui karakteristik tersebut, ya, sehingganya dia bisa masuk ke dalam fiil itu, maka detik itu juga kita sudah harus tahu bahwasanya itu adalah annahu fi'alun. Ini adalah fiil. Ya, mendeteksi seperti itu, menganalisa. Ini adalah fiil. Kenapa? Karena dia memiliki tanda seperti itu. Yaitu al-ula qad, wasaniyah asin, wasalisa saufa, warabi'ah ta'u ta'nis, ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. 4 tanda tadi. Kemudian kita masuk kepada rinciannya, ya, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, masuk ke dalam rincian daripada tanda-tanda fiil. Amma qad fatadkhulu ala nau'aini fil minal fi'li, ya. Wa huma, adapun qad yang dia itu akan masuk ke dalam fiil itu memiliki 2 tanda. Wa huma, dan di antara keduanya yaitu adalah al-madhi dan mudhari'. Jadi qad di sini, ya, perhatikan di sini qad itu hanya masuk kepada fiil madhi dan juga fiil mudhari', ya, tidak kepada fiil amr. Ini qad, ya. Dan nanti akan ada perbedaannya kapan dia masuk ke fiil madhi, bagaimana terjemahnya, ya, fungsinya apa, kapan dia masuk ke fiil mudhari', ya, maksud dan terjemahannya apa, seperti itu. Kemudian kata syarih di sini fa idza dakhalat 'alal fi'li al-madhi, apabila tanda tersebut yaitu qad masuk ke dalam fi'il madhi, maka dalat ala ahadi ma'nayain. Ya, maka ini menunjukkan 2 makna atau 2 arti. Wa huma at-tahqiq wa taqrib, ya. Di antara keduanya itu artinya adalah tahqiq dan juga takrib. Tahqiq itu artinya hak, benar, pasti, sungguh. Nah, seperti itu. Ya, tahqiq itu artinya sungguh, benar, pasti, ya. Kemudian takrib, ya, yaitu menandakan akan, seperti itu. Ya, dekat. Ya, fa misalu dalalatiha ala tahqiqi, ya, ala tahqiqi qauluhu ta'ala. Kemudian kita berikan contohnya dari Al-Qur'an, ya, qad aflahal mu'minun, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh, dengan kata qad. Setelahnya apa? Fi'lun madhi, ya, fi'lul madhi, yaitu aflaha. Aflaha yuflihu. Jadi orang-orang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, dengan kata qad setelahnya fi'il madhi, ya. Orang-orang beriman itu pasti beruntung, ya, sungguh beruntung. Kenapa? Karena ada qad di sana dan setelahnya ada aflaha. Ini mendeteksi kita kepada siap daripada kalimat, konteks, seperti itu. Ya, jadi qarinahnya di sini adalah qad, kata qad itu, ya. Wallahu musta'an. Kemudian contoh lainnya, wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu jalla sya'nuhu, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang yang beriman. Ya. Dan ini sebagaimana di dalam surat Al-Fat, ya, terkait dengan para sahabat yang berbaiat di Baiatur Ridwan, ya. Ketika ini sudah disebutkan kemarin di pembahasan apa itu? Ya. Wallahu musta'an. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sampai kepada beliau kabar, ya, dan para sahabat lainnya bahwasanya Utsman ibn Affan itu dikabarkan terbunuh, ya, dibunuh oleh kafir Quraisy ketika Nabi SAW mengutus kiriman, ya, seorang utusan ke sana, yaitu Utsman bin Affan. Maka Nabi SAW meminta
baiat kepada para sahabat yang ada di sana untuk apa namanya? Untuk meminta kepada mereka baiat ya, sehidup semati untuk membebaskan membalas Utsman bin Affan ya terhadap perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Allah turunkan ayat ini, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridha kepada mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Taib. Jadi ini syahidnya di sini adalah qad ya. Syahidnya di sini adalah qad. Masuk kepadanya fi'lul madhi ya, fi'lul madhi. Wa qauluna dan juga kami sebutkan contoh lainnya qad hadara Muhammadun ya, qad hadara Muhammadun ya, Muhammad fa'il, hadara fi'il ya. Jadi Muhammad itu dia benar-benar sudah hadir seperti itu. Dia sudah hadir. Ya sudah datang seperti itu. Wa qauluna dan juga ya contoh lainnya qad safara Khalidun ya, qad safara Khalidun ya, wa misalu dalalatiha ala taqribi qaulu muqimis shalah ya, yang menandakan takrib. Kalau tadi itu tahqiq seluruhnya, tahqiq ya, contoh-contoh tadi. Maka sekarang kita bahas contoh takrib yang kedua daripada tanda qad. Ya, contohnya apa? Qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah. Qamat di situ apa? Ya, fi'il madhi, ya fi'il madhi. Akan tetapi maknanya bukan berarti salat itu sudah selesai. Ya, kalau salat itu sudah selesai buat apa qad qamatis shalah, ya? Buat apa qomat, orang datang udah selesai, bukan seperti itu. Maksudnya adalah Bismillah. Maksudnya adalah sholat itu akan segera dilaksanakan. Ini takrib, di mana takrib ya? Wa qauluka qad gharabatis syamsu ya. Matahari akan segera terbenam. Jadi ini kembali kepada siap. Jadi membaca kitab ya, barakallahu fikum ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Ketika seseorang itu dia membaca kitab, itu membutuhkan zauq ya, perasaan, analisa seperti itu. Dia tidak asal membaca, dia harus tahu ini fiil, ini huruf, ini isim, kemudian ini akan diterjemahkan seperti apa, mana fa'ilnya, mana fiilnya, ya, apakah ini fa'il atau naib anil fa'il seperti itu. Apa ini maf'ul, maf'ul yang keberapa seperti itu, ya. Atau ini mubtada muqaddam atau khabar muakhir seperti itu, ya. Jadi harus membutuhkan ketelitian serta zauq perasaan, ya, seperti itu. Jadi kita bisa tahu menganalisa. Jadi ketika kita membaca ya, kita mengetahui siaknya dan itu tepat akhirnya seperti itu. Ya. Ini ada prakteknya tersendiri, tatbik ya, tatbikul qiraah, praktek membaca ya. Bahkan seseorang itu terkadang untuk dia fahmul makro ya, memahami bacaan itu tidak mudah ayuhal ikhwah. Ya, tidak mudah untuk memahami bacaan. Ya, bahkan terkadang seseorang itu ya untuk paham satu paragraf ya, satu fakroh ya, itu membutuhkan waktu bisa 1 pekan misalnya ya, subhanallah. Jadi membaca juga tidak mudah ya. Makanya ketika kita belajar dari sekarang ini diperhatikan baik-baik seperti itu, semangat belajarnya ya, barakallahu fikum. Baik. Jadi ini makna takrib ya, qad qamatis shalah, qad gharabatis syams ya, ini menandakan akan segera seperti itu ya. Salat itu akan segera dilaksanakan atau matahari akan segera tenggelam. Taib, barakallahu fikum. Kemudian wa idza daqalta 'alal fi'lil mudhari'. Sekarang masuk kepada pembahasan yang fi'il mudhari', qadnya. Gimana kalau qad itu masuk ke fi'il mudhari'? Ya. Dalat ala ahadi ma'nayain aidan. Maka ini juga memiliki 2 arti, ya, sama seperti tadi kepada fi'il madhi. Wa huma, dan di antara keduanya at-taqlil wa taktsir. Ya, taklil kemarin sudah kita sebutkan. Taklil itu bermakna ya sedikit atau kurang, ya. Taktsir kebalikannya, banyak atau sering, seperti itu. Taklil bisa jarang, bisa sedikit, ya. Taktsir bisa sering, bisa banyak, ya. Fa amma dalalatuha 'alal taklil, ya, ala taklil, adapun contoh pada taklil itu sendiri, fanahu
Maka contohnya qad yasduqul kadzubu. Ya. Apa artinya? Sedangkan di sini ada qad, ya. Kemudian setelahnya fi'il mudhari', maka terjemahan yang benar adalah ya yaitu eh, orang yang jujur itu ya orang yang jujur itu dia jarang berdusta seperti itu. Jarang berdusta. Ini mana ini? Coba dibantu. Ya, fi'il mudhari' sekarang. Qad yasduqul kadzubu. Ya, orang yang jujur itu sedikit dia bohongnya seperti itu. Artinya dia jarang untuk berdusta. Ya, tapi ada kemungkinan dia berdusta seperti itu. Tapi dia ma'ruf bahwasanya dia adalah seorang yang jujur. Ya, kemudian contoh lainnya qad yajudul bakhilu. Ya. Orang bakhil itu dia apa? Ya, sedikit apa namanya? Jarang berbuat dermawan seperti itu. Jadi orang bakhil itu ma'rufnya apa? Pelit, ya. Jadi dia kemungkinannya ada kemungkinan untuk dia berbagi tapi sesuai dengan kondisi dia, bakhil seperti itu. Makanya dikatakan dia seorang yang bakhil. Ya. Maka ada kemungkinan bagi dia untuk berbuat dermawan tapi sedikit taklil seperti itu. Kecil kemungkinannya. Atau contoh lainnya, qad yanjahul balidu, ya. Qad yanjahul balidu. Ya. Orang yang itu balid, ya. Balid itu apa? Bukan bodoh ya, tapi memiliki kekurangan atau terbatas kecerdasannya. Artinya orang yang kurang cerdas lah seperti itu. Jadi orang yang kurang cerdas itu ya eh, sedikit beruntungnya seperti itu, atau kecil kemungkinannya untuk beruntung, berhasil atau sukses, karena mayoritas kesuksesan itu diraih oleh orang-orang yang rajin, kan seperti itu kan. Ya, tapi bukan berarti menutup kemungkinan orang yang malas, bukan orang yang malas, tapi orang yang kurang cerdas, ya, beda antara yang malas dengan orang yang kurang cerdas. Ya, kalau orang yang kurang cerdas dia rajin, dia tetap semangat di dalam ya belajar, maka tidak menutup kemungkinan bagi dia untuk sukses atau berhasil. Ya, berhasil di dalam pelajaran, berhasil di dalam kelas seperti itu, berhasil di dalam urusan dunia, ya, terutama berhasil di dalam urusan akhirat, ya. Tidak menutup kemungkinan, ya bisa saja dia berhasil, tapi ya jarang seperti itu. Makanya ini contoh-contoh daripada at-taklil, ya, sedikit, jarang seperti itu. Ya. Wa amma dalalatuha ala taksir, kemudian kita masuk kepada ya amsilah dari taksir, contoh-contoh taksir itu fanahu, contohnya qad yanalul mujtahidu ya bugiyatahu. Orang yang dia itu mujtahid ya, yang bersungguh-sungguh, sering dia untuk mendapatkan apa namanya, barakallahu fikum, apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia inginkan seperti itu. Jadi orang yang rajin, orang yang semangat, orang yang ya positif seperti itu, dia sering mendapatkan apa yang dia apa yang dia inginkan dari cita-citanya, apa yang dia capai seperti itu berasal dari kerajinannya, kesungguhannya, seperti itu. Ini makna daripada taksir. Seringnya orang yang rajin itu mendapatkan apa yang dicita-citakan, seperti yang diangan-angankan, seperti itu. Ya. Kemudian contoh lainnya, misal akhir yaitu qad yaf'alu taqiyul khaira, seperti itu. Ya. Kemudian waqalu syair, dikatakan oleh salah seorang penyair, ya, syarih di sini membawakan contoh dari penyair, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalal. Tayyib. Ya. Jadi eh seseorang yang dia itu berhati-hati, muta'anni itu artinya dia orang yang berhati-hati, orang yang apa namanya, ketika bertindak itu difikirkan dulu, orang yang matang seperti itu.
ya, orang yang matang, orang yang berhati-hati, terkadang dia bertemu mendapatkan qad yudriku ba'da hajatihi, sampai kepada apa yang menjadi keinginannya, seperti itu. Dari hajatnya dia. Akan tetapi sebaliknya wa qad yakunu ma'al musta'jil az-zalal. Ya, orang-orang yang istijal, barakallahu fikum, ya, orang-orang yang apa namanya, gerasa-gerusu, ya, tergesa-gesa tanpa memikirkan dulu tindak tanduknya, ya, pikirannya, ucapan dan sebagainya. Terkadang dia mendapati az-zalal, ketergelinciran, ya, petaka seperti itu. Disebabkan sifat istijal, ya, tergesa-gesa. Ya. Jadi seringnya, berarti ini taksir, ya. Ini taksir seperti itu. Kenapa kita bisa tahu ini taksir? Contoh yang dibawakan oleh penyair ini, ya, karena siaknya itu tadi, qarinahnya menunjukkan qad, kemudian siaknya itu apa yang tepat untuk kita terjemahkan. Kita menggunakan zauq, seperti itu, perasaan. Ya. Tapi juga tidak tebak-tebakan, seperti itu. Ya, intinya dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Taib. Kemudian wa ammasin wasaufa. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, ini ditandai. Ya, kalau yang tadi pertama qad masuk ke dalam fi'il madhi dan mudhari, sekarang kita yang kedua, poin yang kedua. Barakallahu fikum. Wa amma sin wa saufa, sin dan saufa itu fayadkhulani 'alal fi'lil mudhari'i wahdah. Sin dan saufa ini khusus masuk kepada fi'il mudhari' saja. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini digerakkan ininya. Sudah masuk ke sin dan saufa. Tayyib. Ya. Jadi sin dan saufa ini khusus dia masuk, barakallahu fikum, kepada fi'il mudhari' saja. Tidak kepada fi'il madhi, apalagi fi'il amr, la, tidak. Ya, wa huma ya yadullani ala tanfisi wa ma'nahu istiqbal. Ya, dan keduanya ini menunjukkan terhadap makna at-tanfis. Ma huwa tanfis? Yaitu maknanya adalah al-istiqbal, yaitu akan. Nah, maknanya itu akan, tapi berbeda antara sin, ya, dan saufa. Akannya itu berbeda. Apa itu dia? Kemudian kata syarih, illa anna sina aqallu istiqbalan min saufi, ya, min saufin. Jadi sin itu maknanya akan, seperti saufa, tapi dia lebih dekat waktunya, ya, lebih dekat waktunya. Artinya akan segera, seperti itu, ya. Saufa namdi misalnya, apa? Ya, dalam contoh-contoh. Adapun saufa, ya, saufa itu akan tapi ada jeda, seperti itu. Ada jeda, ada berlangsung waktu sebentar, seperti itu. Ya, berbeda dengan sin, ya. Dia qarib, seperti itu. Dekat sekali waktunya, akan, ya, akan segera dilakukan, misalnya saursil, ya, aku akan mengirimkan, ya, akan dikirimkan segera, seperti itu. Ya. Fa amma sinu fanahu, adapun sin contohnya sebagaimana qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nas. Kemudian sayaqulu lakal mukhallifun. Ya. Iya. Kemudian wa amma saufa, kemudian saufa fanahnu qauluhu ta'ala wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ya, wa saufa nuslihim nara wa saufa yu'tihim ajurahum, ya, ujurahum, ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ini semuanya berkaitan dengan akhirat, ya, berkaitan dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman terkait hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, seperti itu. Entah itu ujurahum, balasan pahala mereka, yu'tika rabbuka fatardo, memberikan keridhoannya, seperti itu. Ya, memberikan keridhoannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ini sayaqul sufaha terkait orang-orang yang di dalam surat Al-Baqarah, ya. Juz 1, sayaqul sufaha minan nas, terkait orang-orang Yahudi, seperti itu. Orang-orang Yahudi yang mereka itu apa namanya, menolak atau melecehkan umat Islam ketika perpindahan kiblat ke Ka'bah. Setelahnya dari mana? Dari Baitul Maqdis, yaitu Syam, di Baitul Maqdis. Ya, mereka mengatakan seperti itu, sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha.
ya, seperti itu. Mereka mengolok-olok, ya, sebagaimana dalam tafsir Al-Muyassar, ya, orang-orang yang bodoh dari kalangan safih, sufaha jamaknya, ya, sufahayun, mereka itu dari kalangan orang Yahudi, orang kafir, orang musyrik, mencemooh orang Islam seperti itu. Kok bisa kiblatnya tadinya di Baitul Maqdis dipindahkan ke Ka'bah? Seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ya, Allah bantah ucapan mereka itu bahwasanya timur dan baratnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala ingin memindahkan kemana saja. Ya, karena seluruhnya timur dan barat, selatan dan utara itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga sebagaimana saufa nuslihim naro, ya, kata-kata nuslihim ini itu bermakna dilemparkan ke dalam api neraka jahanam, dimasukkan seperti itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala saufa nuslihim, ya, benar-benar mereka itu akan dimasukkan ke dalam, dilemparkan ke dalam neraka jahanam, nasallahu afiyah. Ya, seperti dalam surat An-Nisa ini, ya, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro, ya, orang-orang yang mereka itu kafir, ya, orang-orang yang ingkar dari berbagai macam kekafiran mereka, pemikiran mereka, tindak tanduk mereka, ya, i'tiqadnya mereka, sektenya mereka, seluruh orang-orang kafir, orang musyrik, ya, mau mereka berintis kepada Islam ataupun kafir asli Yahudi, Nasara atau Majusi, penyembah salib, penyembah matahari, sapi, ya, penyembah demokrasi dan sebagainya, mereka itu satu milah di atas kekufuran. Ya, yang kelak saufa nuslihim naro. Mereka itu yang apa? Kufur terhadap dalil-dalil dan hujjah kata Allah. Yaitu kafaru bi ayatina, ini dalil-dalil dan hujjah. Ya, saufa nuslihim naro, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kullaman nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, ya. Kemudian tiap kali mereka itu sudah masuk ke dalam neraka jahanam, nasallahu afiyah, mereka akan dibakar kulit mereka, dan tiap kali kulit mereka itu gosong hangus, ya, badalnahum juludan ghairaha, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang baru, nasallahu afiyah. Ya, tujuannya untuk apa? Liyadzuqul adab, ya. Wallahu musta'an. Untuk mendapatkan, merasakan pedihnya azab. Ya, ini kabar gembira kepada orang-orang kafir seperti itu, ya. Bahwasanya tempat kembali mereka adalah jahanam, ya. Dari seluruh berbagai kekafiran mereka, ya. Mereka di atas satu milah, milah kufur, ya. Entah itu i'tiqad mereka, pemikiran mereka, ucapan mereka, tindak tanduk mereka, sekte mereka, dari berbagai macamnya itu, ya. Wallahu musta'an. Ya, intinya mereka satu milah di atas milah kufur. Ya, di atas satu milah kufur seperti itu. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, amma ta'u ta'nis as-sakinatu fatadkhulu 'alal fi'lil madhi duna ghairihi. Jadi tak ta'nis ini, ya, tak ta'nis ini dia masuk kepada fi'il madhi, bukan selainnya, ya, khusus pada fi'il madhi saja. Tak ta'nis. Ya, bukan selainnya, fi'il mudhari misalnya. Ya, jadi wal ghardu min haddalalatu, ya, ala annal ismal ladzi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannas. Maksudnya di sini adalah untuk menunjukkan bahwasannya fa'il daripada fi'il madi itu muannas, gitu maksudnya. Makanya ditambahkan ta'u ta'nis. Apakah dia harus selalu tak ta'nis? Enggak. Ya, terkadang dia enggak tak ta'nis seperti itu. Tapi kenapa dikatakan tak ta'nis? Ya, ini menunjukkan bahwasannya misalnya contoh seperti orang yang dia itu berbicara, manusia itu natik, ya, natik. Hayawan natik seperti itu. Ya. Asalnya manusia itu bisa berbicara. Ketika seseorang itu dia tidak bisa berbicara, misalnya seorang yang bisu, ya, apakah dia dikatakan tidak bisa bicara? Maksudnya dalam artian manusia itu tidak bisa bicara? Tidak, karena manusia asalnya adalah bisa bicara. Seperti ini juga tak tanis, ya. Ketika dia tidak selalu tak tanis, tapi kenapa dinamakan tak tanis? Karena memang asalnya tak tanis seperti itu. Ya, ada huruf taknya di situ.
ya. Untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya dari fi'il itu adalah muannas, ya. Sawaun akana fa'ilan, ya, sama saja. Contohnya entah itu dia adalah fa'il seperti itu atau amkana naiba fa'il, ya, atau dia naib anil fa'il seperti itu. Nahu contohnya qalat Aisyatu ummul mukminin, ya. Aisyah telah berkata Aisyah ummul mukminin, ya, radhiyallahu taala anha, seperti itu. Atau dia naib fa'il, ya naib anil fa'il seperti itu. Nanti akan dibahas di pertemuan lainnya tentang apa itu naib fa'il, apa itu fa'il seperti itu. Contohnya furisat, ya, daruna bil busuti, ya, dar berbeda dengan bait, maka dar itu dihukumi muannas, makanya dia dikasih furisat, ya, furisat, tak tanis di situ, ya. Dan daruna di situ sebagai apa? Naibul fa'il, ya. Naibul fa'il i'rabnya apa tanda i'rabnya? Ya, dhammah seperti itu, dhammah dia. Thayyib. Ya. Jadi rumah kami diberikan hamparan dari tikar apa? Karpet permadani busuk. Dari kata bisat. Thayyib. Jadi kemudian kata Syari di sini barakallahu fikum wal muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha, yang dimaksudkan dari apa namanya? Tak tanis ini, ya, tak tanis ini pada asalnya yang telah ditempatkan tersebut, ya, fala yaduru tahrikuha li'aridil takhallusi, ya, minat tiqa'is sakinain. Enggak dikasih harokat seperti itu. Terkadang dia sukun, seperti dia sukun. Tapi terkadang juga dia dikasih harokat, ya. Terkadang juga dia dikasih harokat seperti itu. Barakallahu fikum. Gunanya untuk apa? Karena tidak boleh yang namanya kaidah di dalam ilmu bahasa bertemunya dua sukun, ya, bertemunya dua sukun itu nggak boleh. Jadi harus ada yang dikorbankan salah satunya, ya. Wallahu musta'an. Contohnya, ya, waqalatin, ya, waqalatikhruj alaihinna, ya. Ini bertemu dua sukun, ya, antara taknya tak taknis dengan, ya, kha, ya, huruf kha yang sukun. Maka tidak boleh, maka salah satunya harus dikasih harokat, ya, sehingganya dikasih harokat kasroh seperti itu. Ya, ini, ya, li'aridi takhallusi min atiqa'is sakinain, ya, menghindari daripada bertemunya dua sukun. Makanya dikasih harokat kasroh, ya, waqalati khruj alaihinna. Aslinya kan waqalat seperti itu, waqalat, ya, karena bertemu dua sukun jadinya dikasih kasroh. Kemudian idza qalat imra'atu imrana, ya, sama, ya, bertemunya tak tanis dengan mim sukun, ya, bertemunya tak tanis dengan mim sukun maka taknya harus dikasih harokat kasroh, ya. Kemudian qalata ataina ta'in, ya, ta'iin seperti itu. Ini juga sama, bertemunya juga, ya, alif sukun itu, alif domir, artinya huma kan seperti itu. Menandakan, ya, huma. Qalata gitu kan. Ya. Subhanallah panas ya. Tadi dingin. Jadi, ya, barakallahu fikum wa mimma taqaddama yatabayyanu lak anil alamatil fi'li allati zakaraha al habis ini suaranya. Ya, jadi allati zakaraha al muallifu ala salasati aqsamin. Ya, ini teriak-teriak karena nggak punya apa namanya? Ya, nggak punya apa? Mikrofon ya. Allahu musta'an. Insyaallah, insyaallah. Ya. Jadi harus teriak-teriak habis suaranya. La haula wala quwata illa billah. Jadi
Yang dimaksudkan dari penjelasan-penjelasan yang lalu tadi, ini semuanya menjelaskan kepada kita ya bahwasanya tanda-tanda fiil itu ya allati zakarahal muallifu ala salasati aqsamin. Ya. Menunjukkan bahwasanya muallif di sini memberikan contoh pada 3 pembagian. Ya, 3 pembagian. Qismun yakhtussu bidukhuli alal madhi. Ya, pembagian pertama yaitu tanda yang dia itu khusus masuk hanya kepada fiil madhi, yaitu wa huwa ta'u ta'nis as-sakinah, ya, ta'u ta'nis tadi yang terakhir kita eh, baca. Kemudian yang kedua, ya, kata penulis di sini, ini menunjukkan pembagian yang kedua yaitu qismun yahtusu bi ya yahtusu bidukhuli ya alal mudhari ya, yaitu masuk kepada fiil mudhari saja, ya fiil mudhari ya saja. Wa huwa asin wa saufa, yaitu sin dan saufa, ya hanya pada fiil mudhari saja, tidak pada fiil madi dan fiil amr. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, yaitu ya qismun yastariku bainahuma wa huwa qad. Ya, pembagian yang ketiga ini tanda tanda ini bisa masuk kepada fiil madi dan fiil mudhari seperti itu, tidak pada fiil amr, yaitu adalah qad, ya, qad. Seperti itu. Ini kesimpulannya seperti itu, ya. Kemudian pertanyaannya, kenapa penulis tidak pernah menjelaskan fiil amr? Kan seperti itu. Kemana fiil amr? Kenapa nggak diajak si amr? Maka jawabannya qad taroka, ya. Ini eh, takdir, ya, takdirnya huwa taroka di situ, ya. Fiilnya tersembunyi, ya. Takdiruhu huwa, kembali kepada siapa? Kepada muallif, ya. Jadi muallif itu telah meninggalkan alamat maf'ul, ya, alamat fi'lil amr, maf'ul wa huwa mudhaf, ya, 2 kedudukan. Jadi mu'alif itu meninggalkan fi'il amr, kenapa? Wahia ya dalalatuhu ala talabi ma'a qabulihi ya al mukhatabah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya amr itu dia secara makna, ya, karena ini menunjukkan 2 makna, secara makna dan juga secara lafadz, ya. Jadi secara makna itu fi'il amr dia menunjukkan kata tolab, permintaan atau perintah, ya, permintaan atau perintah seperti itu. Bersamaan dengan diterimanya dia pada ya mukhatabah, ya al mukhatabah seperti itu. Ya mukhatabah tahu, ya? Iya. Ya, au nun taukid, atau juga penegasan daripada nun taukid. Jadi amr ini tersendiri, dia bisa masuk kepada ya mukhatabah, bisa dimasuki ya mukhatabah, dan juga bisa dimasuki nun taukid seperti itu. Nahu contohnya kum, ini asalnya fi'lul amr, ya, kum waq'ud waktub wanzur, ya, berdirilah, duduklah, tulislah dan lihatlah, seperti itu. Fa inna hadhil kalimatil arba'a dalatun ala talabi husulil qiyami wal qu'udi wal kitabati wan nadhar. Jadi keempat fi'il amr ini semuanya menunjukkan atas permintaan atau perintah, yang dia itu menunjukkan pada al-qiyam, berdiri, wal qu'ud, duduk, wal kitabah, penulisan, tulislah, wan nazar, seperti itu, dan lihatlah, seperti itu. Wanzur artinya wan nazar, seperti itu, melihat. Ma'a qabuliha ya al-mukhatabati fi nahwi, dan dia bisa menerima ya mukhatabah. Ya, contohnya apa? Kumi, waq'udi, ya. Ini menunjukkan ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu untuk apa? Untuk muannas, ya. Jadi lawannya akhwat misalnya. Ya, jadi dia tahu mukhatabah, ya. Ya. Seperti itu. Jadi duduklah, waq'udi, waqumi, berdirilah, seperti itu, ya. Menunjukkan ini ya mukhatabah kepada akhwat misalnya, muannas, seperti itu kan. Ya, jadi amrnya itu perintahnya jelas kepada muannas. Ya. Ataupun ma'aqabuliha ya nun taukidi, ya, bisa juga dia dimasuki oleh nun taukid, seperti itu. Penegasan, taukid itu penegasan benar-benar. Contohnya fin nahwi uktubanna wanzuranna ila ma yanfa'uk, seperti itu, ya. Jadi ini makna daripada nun taukid dan juga ya mukhatabah pada fiil amr yang tidak dijelaskan oleh ya muallif, ya, dan juga diakhirkan oleh pensyarah, seperti itu. Taib, ya.
demikian dulu ya, semoga dapat dipahami. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa syukran jazakumullahu khairan.